agraria ya guys ya. Ya guys ya. Diam! Halo guys, selamat datang channel aku. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu tentang gimana sih pengaruh reformasi agraria terhadap kelembagaan pertanahan. So, mari kita bahas. Mungkin di antara kita jarang dengar kata reformasi agraria, atau mungkin kalau dengar kata reformasi agraria yang ada di ingatan kita itu soal bagi-bagi tanah. Tapi reformasi agraria itu lebih dari soal bagi-bagi tanah guys. Reformasi agraria itu gimana cara pemerintah ngebagi ulang akses, kontrol, dan pemanfaatan terhadap rakyat kecil. Jadi, dulu banget, tanah di Indonesia ini banyak yang belum diatur dengan baik. Makanya muncullah reformasi agraria supaya tanah bisa digunakan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kelembagaan pertanahan itu kayak kepalanya sistem tanah kita, yang dimana mereka mengatur semua hak penggunaan dan pengelolaan tanah. Salah satu hal yang penting dan ngaruh banget itu sebenarnya lembaga pertanahan kayak BPN, lembaga adat, bahkan koperasi lokal. Mereka inilah yang jadi pengatur main di lapangan. Jadi, kalau lembaganya kuat, pasti ekonominya lancar. Tapi kalau lembaganya lemah, ya kacau sih. Tapi, nggak jarang dari sistem ini yang nggak berjalan maksimal karena berbagai alasan. Makanya, kita bakal bahas studi kasusnya dan gimana sih solusinya. Oke guys, jadi di sini aku akan membahas sebuah studi kasus yang menyinggung soal pengaruh reformasi agraria terhadap efektivitas kelembagaan pertanahan. Jadi di sini aku akan membahas sebuah studi kasus yang membahas tentang sebuah desa yang kita sebut aja namanya itu Desa Tani Makmur. Nah, di Desa Tani Makmur ini sedang terjadi konflik panjang yang dimana di desa tersebut yang tanah seharusnya bisa digunakan sebagai lahan pertanian malah digunakan jadi sumber sengketa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada beragam pemicunya. Yang pertama yaitu karena sertifikat yang nggak jelas dan kelembagaannya yang nggak kuat. Terus yang kedua, nggak ada pelatihan soal pengelolaan lahan. Yang ketiga, karena terjadinya konflik internal antar warga yang dimana batas tanahnya itu nggak jelas antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir itu karena regulasinya yang tumpang tindih. Terus apa sih akibat dari masalah ini? Ada banyak akibat yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu produktivitasnya menjadi menurun, yang menyebabkan warganya menjadi pesimis. Karena warganya menjadi pesimis, maka pemerintah kesulitan dalam mengelola. Hal ini menyebabkan petani menjadi tidak sejahtera, yang pada akhirnya menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. So, apa sih solusi dari permasalahan ini? Ada beraneka ragam solusi yang bisa kita ambil. Termasuk yang pertama itu salah satunya melalui penguatan data dan sertifikasi tanah. Misalnya itu kayak program sertifikasi tanah massal dan digitalisasi tanah supaya tanah-tanah tersebut memiliki pencatatan yang jelas. Nah, pemerintah kita melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional atau yang sering kita sebut sebagai ATR BPN telah menciptakan sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan secara digital. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, fitur utama dari aplikasi ini yaitu untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah, pengecekan progres permohonan, dan informasi terkait layanan pertanahan. Yang kedua, dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Di sini kita dapat melakukan penguatan kelembagaan dari kelembagaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. Yang ketiga, itu melalui partisipasi masyarakat, di mana di sini kita dapat melibatkan petani dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, supaya mereka merasa punya kontrol dan tanggung jawab. Yang terakhir, yaitu melalui reformasi regulasi dari regulasi yang sebelumnya bersifat timpang tindih. Di sini kita dapat membuat regulasi yang lebih simpel, jelas, dan mudah dipakai. Nah, kalau langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, maka hasilnya juga bahkan kelihatan banget guys. Mulai dari konflik tanah yang berkurang, tanah menjadi lebih produktif, terus petani menjadi lebih sejahtera, dan pada akhirnya pembangunan akan lebih cepat dan merata. Reformasi agraria ini sebenarnya powerful banget kalau dibarengin sama sistem kelembagaan yang kuat dan adaptif. Nah, dari kasus Desa Tani Makmur ini kita bisa belajar bahwa
distribusi tanah aja nggak cukup, harus ada koordinasi, pendampingan, dan juga peran aktif dari warga. So guys, itu tadi pembahasan singkat aku tentang pengaruh reformasi agraria terhadap efektivitas kelembagaan pertanahan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Bye!